Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Zuria dengan NIM 1057211069924. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ingin memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer mengenai sistem operasi. Secara umum, sistem operasi komputer disebut pengolah sumber daya komputer serta berbagai jembatan antara perangkat komputer dengan pengguna. Dalam arti kata lain, pengertian operating system adalah perangkat lunak yang terdiri dari beberapa komponen software yang berfungsi untuk mengontrol semua aktivitas yang dilakukan komputer. Dalam sistem komputer, operating system berperan penting dalam berbagai macam hal. Berikut beberapa fungsinya. Yang pertama, manajemen sumber daya komputer. Operating system berperan sebagai mengatur semua aktivitas yang terjadi dalam suatu sistem komputer. Misalnya memberi akses pada disk penyimpanan dan membagi penggunaan memori CPU ketika aplikasi berjalan secara bersamaan. Yang kedua, berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Operating system menjadi dasar dari semua pembentukan program, mulai dari awal hingga program tersebut bisa berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Semua perangkat komputer pasti membutuhkan sistem operasi. Tanpa adanya operating system, sebagus apapun komputernya sudah pasti tidak akan bisa digunakan. Yang ketiga, menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan sebagai jembatan yang mampu mengkoordinasikan semua perangkat dalam waktu yang sama. Misalnya mouse, keyboard, disk penyimpanan internal, serta CPU. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Selain fungsinya sebagai penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak, operating system juga dibekali kemampuan untuk mengatur serta mengendalikan fungsi dari suatu perangkat. Tujuannya untuk mengoptimalkan fungsi dari suatu perangkat. Yang kelima, mengatur sistem kerja perangkat. Operating system mampu mengatur atau memanajemenkan sumber daya komputer dengan sangat baik. Oleh sebab itu, seluruh perangkat bisa saling bekerja sama sehingga tidak terjadi crash. Yang keenam, antarmuka pengguna yang intuitif. Fungsi selanjutnya adalah sebagai fasilitator antara komputer dengan user. Interaksi ini bisa berupa grafik user interface seperti menu dan ikon. Adanya fungsi ini membuat pengguna semakin mudah untuk berinteraksi dengan komputer. Pengguna jadi lebih mudah dalam menjalankan aplikasi sesuai dengan kebutuhannya. Ada banyak jenis sistem operasi komputer yang digunakan. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama itu Microsoft Windows. Operating system ini adalah salah satu yang paling banyak digunakan di seluruh penjuru dunia. Salah satu alasannya karena Windows memiliki berbagai macam fitur dan aplikasi yang sangat berguna dengan antarmuka yang cukup familiar. Yang kedua itu Linux. Selain Windows, Linux juga menjadi operating system yang cukup diminati. Salah satu alasannya karena Linux termasuk software open source yang mendukung berbagai macam pengembangan dengan fleksibilitas yang tinggi. Yang ketiga itu Android. Sistem operasi Android biasanya digunakan pada smartphone, smartwatch, dan tablet. Android merupakan produk keluaran Google yang menawarkan fleksibilitas serta kemampuan yang sangat tinggi untuk mengoptimalkan fungsi perangkat lunak lainnya. Yang keempat itu iOS. Jika Android dikembangkan oleh Google, maka iOS adalah operating system yang dikembangkan Apple. Operating system ini dikhususkan untuk perangkat iPad, iPhone, serta iPod Touch. Banyak orang menyukai iOS karena antarmuka pengguna yang intuitif serta sistem keamanannya yang sangat baik. Setiap operating system pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu, pastikan memilih sistem operasi yang tepat sesuai dengan preferensi dan kebutuhan Anda. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.